Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi, renungan kita pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022 dengan judul Para Malaikat Peduli Kepada Orang Berdosa. Ayatnya di dalam Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Malaikat-malaikat bersujud di kaki pemimpin mereka dan menawarkan diri untuk menjadikan satu korban bagi manusia. Tetapi hidup seorang malaikat tidak dapat membayar utang itu. Hanya Dia yang telah menjadikan manusia mempunyai kuasa untuk menebusnya. Namun demikian, malaikat-malaikat harus mengambil bagian di dalam rencana penebusan ini. Kristus harus dijadikan sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Oleh karena penderitaan maut apabila Ia mengambil keadaan manusia bagi dirinya, kekuatannya tidak lagi sama dengan malaikat-malaikat dan mereka harus melayani Dia untuk menguatkan dan menghiburnya di dalam penderitaan. Mereka juga harus menjadi roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Mereka harus menjaga orang-orang yang berada di bawah anugerah itu dari kuasa malaikat-malaikat jahat dan dari kegelapan yang senantiasa ditimbulkan di sekeliling mereka oleh setan. Jika engkau berhubungan dengan Kristus, engkau akan menilai sama seperti Dia menilai setiap makhluk manusia. Engkau akan merasakan kasih yang sama dalamnya terhadap orang lain, sama seperti yang dirasakan Kristus terhadapmu. Barulah engkau dapat menang, bukannya mengusir, melainkan menarik, bukan menolak orang-orang yang untuknya Kristus telah mati. Dalam tugas ini semua malaikat surga siap untuk bekerja sama. Segala sumber daya surga siap sedia bagi orang yang berusaha menyelamatkan orang yang tersesat. Malaikat-malaikat akan menolong engkau untuk menjangkau orang yang paling lengah atau yang paling keras hati, dan bila satu jiwa dibawa kembali kepada Allah, segenap surga menjadi bersukacita. Serafim dan kerubim memainkan kecapi emasnya dan menyanyikan pujian kepada Allah serta anak domba atas pengasihan serta kasihnya kepada anak-anak manusia. Umat Tuhan yang dikasihinya, tentu kita sangat bersukacita melalui renungan yang kita peroleh pada pagi hari ini, bahwa para malaikat pun peduli kepada orang-orang berdosa. Saudaraku, bukan hanya Tuhan kita saja yang merindukan kita supaya kita dapat diselamatkan. Bahkan malaikat-malaikat suci yang lainnya turut peduli supaya kita tidak jatuh di dalam dosa dan kita dapat dikembalikan, disempurnakan kembali. Oleh karena mereka sangat tahu bahwa penderitaan kita adalah merupakan satu kesedihan bagi makhluk surga, dan mereka rindukan supaya kita juga dapat menikmati akan kehidupan yang membahagiakan yang ada bersama dengan Tuhan. Namun saudaraku, inilah kekuatan daripada godaan-godaan setan melalui kesenangan-kesenangan duniawi, sehingga manusia terkadang lebih memilih untuk hidup sementara ini. Terkadang sukacita kita seperti penuh daripada apa yang ditawarkan setan, melebihi daripada apa yang dijanjikan daripada Tuhan. Dalam hal inilah banyak umat-umat Tuhan akan jatuh sehingga kehilangan daripada janji Tuhan itu. Biarlah di setiap hari-hari kita selalu roh pertobatan ada di dalam jiwa kita. Oleh karena itu menjadi satu sukacita bagi Tuhan, satu jiwa yang diselamatkan, surga bersukacita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Pada saat ini kami bersuka cita kembali oleh karena hari yang baru dan berkat yang baru Tuhan akan nyatakan dalam hidup kami. Kami dikuatkan lewat perenungan pada pagi ini yang akan menyempurnakan pengharapan kami dan juga mempersiapkan kami ya Bapa untuk dapat hidup bersama dengan Tuhan di sepanjang hari yang akan kami lalui. Oleh karena kami bersuka cita sebagai anak-anak Allah, di mana Tuhan mempersiapkan tempat bagi umat-umat-Mu yang setia. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan.
Biarlah hari ini kami berjalan bersama dengan Tuhan, memberkati umat-umat-Mu dalam semua usaha tangan pekerjaan yang dilakukan di sepanjang hari. Tuhan akan limpahkan juga dengan kekuatan dan kesehatan, sehingga umat-umat Tuhan selalu dapat bersukacita dan berbahagia di dalam memuji memuliakan Tuhan. Bapa, teringat akan saudara kami yang berada dalam keadaan sakit. Tuhan jamah tubuh mereka ya Bapa, mengangkat penyakit mereka dan bahkan memberikan pemulihan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Terkhusus mendoakan bagi keluarga-keluarga muda, suami dan istri yang mana menjadi sasaran daripada setan untuk merusak kehidupan rumah tangga, merusak komitmen mereka. Pencobaan dan tantangan datang efek dari masa pandemi yang kami lewati, baik berupa faktor ekonomi dan lain-lain ya Bapa. Tuhan memberikan kekuatan dan juga kebijaksanaan sehingga rumah tangga umat Tuhan senantiasa terpelihara. Ya Bapa, bagi umat-umat-Mu yang pada hari ini bersyukur oleh karena merayakan hari ulang tahun mereka, Tuhan kiranya juga memberkati dengan kesehatan dan panjang umur, dan biarlah mengisinya dengan kebahagiaan untuk dapat dinikmati di dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Semoga berkat-berkat ini juga menjadi bahagian kami semua. Terpujilah Engkau Bapa dan mengampuni dosa kami, karena doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.